Binatang yang memakan anaknya sendiri adalah perkara biasa dalam kehidupan mereka. Tapi bagaimana pula kalau ada manusia yang bergelar bapa serupa macam tu, geng? Dalam kisah ni menceritakan seorang bapa yang sanggup menculik, merogok, menyiksa anaknya selama 24 tahun sampai melahirkan 7 orang anak merupakan cucunya sendiri. Hei, gilanya lah bah. Hai, nama saya Leng. Saya akan kongsikan cerita kisah benar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita macam ni, bermakna kamu adalah orang yang tepat jumpa channel ni. Jadi jangan lupa subscribe, tekan lonceng supaya kamu dapat notify kalau saya upload video baru. Kisah ni menceritakan seorang gadis yang bernama Elizabeth Frizzell. Elizabeth adalah anak Joseph Frizzell dengan Rosemary Frizzell yang lahir pada 8 April 1966 di Amstetten, Austria, dan juga merupakan anak ketiga dari 7 orang beradik. Masa Elizabeth berumur 18 tahun, dia menamatkan pengajian pada pertengahan tahun 1984, kemudian mengambil kursus di Vienna, Austria sebagai pelayan di sebuah kedai. Elizabeth telah diculik oleh bapaknya sendiri yang bernama Joseph Frizzell. Joseph dilahirkan pada 9 April 1935 di Amstetten, Austria. Masa Joseph berumur 4 tahun, bapak si Joseph selalu tinggalkan si Joseph dengan ibu dia untuk keluar berperang, dan akhirnya bapak si Joseph tuh gugur di medan perang dunia kedua. Joseph pun dibesarkan oleh ibunya yang sangat tegas. Di samping ketegasan itu, Joseph selalu mendapat kekerasan dari ibu dia. Sungguh pun begitu, di masa muda Joseph, dia telah berjaya menamatkan pengajian tinggi dalam jurusan teknik elektro. Semasa umur Joseph 21 tahun, dia bertemu dengan seorang gadis yang lebih muda dari dia, yaitu Rosemary, yang bekerja sebagai pembantu rumah, dan diorang pun berkahwin setelah perkenalan itu. Joseph juga mendapat tawaran kerja di satu syarikat besi yang ada di Amstetten. Joseph ini dikatakan memang cukup berpengalaman dalam bidang pembinaan dan elektrik. Jadi dengan pengalaman itulah yang akan dia gunakan untuk menculik Elizabeth di dalam basement. Semasa Joseph bekerja di syarikat besi hanya beberapa bulan saja, selepas itu dia mengambil keputusan untuk berhenti bekerja di syarikat itu. Kemudian dia membuat rumah dia menjadi 2 tingkat untuk dijadikan rumah sewa, dan membuat basement untuk dijadikan tempat dia buat kerja sampingan lah konon. Jadi kes jenayah Joseph ini bermula di mana dia mengancam seorang wanita dengan pisau dan memaksa wanita itu untuk bercucuk tanam. Kamu paham lah maksud bercucuk tanam tuh, geng. Macam seram pula kalau saya mau sebut perkataan itu. Jadi saya kasih sebut bercucuk tanam saja, sebab saya rasa lebih mesra alam lah. Dengan kes jenayah itu, Joseph pun telah dipenjara selama setahun. Jadi di awal-awal memang si Joseph ni ada catatan jenayah dengan tuduhan dia merogok beberapa wanita. Tapi ketika umur si Joseph 55 tahun, catatan jenayah Joseph dihapus karena pada masa itu negara Austria melonggarkan undang-undang kepada setiap bekas banduan yang berumur 55 tahun ke atas akan mendapat pengampunan, dan catatan jenayah diorang akan dihapuskan. Walaupun begitu perangai si Joseph yang layak menjadi makanan kucing-kucing saya, istri si Joseph ni yaitu si Rosemary tetap memaafkan kesalahan si Joseph dan masih hidup bahagia dengan si Joseph sampailah terbongkar kejahatan si Joseph. Jadi dalam perkahwinan si Joseph dan si Rosemary ini, diorang dikurniakan 7 orang cahaya mata yang terdiri daripada 3 orang lelaki dan 4 orang perempuan, termasuk Elizabeth, anak yang ketiga. Masa umur Elizabeth 11 tahun, sebenarnya Elizabeth sudah pun menjadi mangsa bapa dia sendiri. Joseph telah membawa Elizabeth di dalam basement, dan di sana si Joseph memaksa untuk melakukan aksi yang paling terkeji di muka bumi ini. Bayangkan geng, 11 tahun tuh, gilanya lah bah. Tapi semua tuh Elizabeth lalui, dia tidak bagi tahu pun siapa-siapa, dia pendam sendiri saja.
Memang sakit betul lagi. Jadi dipendekkan cerita, semasa Elizabeth berumur 18 tahun dan mengambil kursus sebagai pelayan di Vienna, Austria, Elizabeth telah melarikan diri bersama seorang sahabatnya dari kursus pelayan itu. Dalam 3 minggu saja polis jumpa Elizabeth dan sahabatnya, lalu polis membawa diorang untuk diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Masa Elizabeth berada di pejabat polis sempat bertanya kenapa Elizabeth lari dari kursus itu. Jadi masa itu Elizabeth pun sempat memohon kepada polis supaya tidak diserahkan kepada keluarganya karena Elizabeth mengatakan dia pernah mendapat gangguan seksual dari ayahnya sendiri ketika umur dia 11 tahun. Tapi pada masa itu polis tidak menghirau apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Malah polis menganggap yang dikatakan Elizabeth itu hanyalah kebohongan karena Elizabeth melarikan diri dipengaruhi oleh sahabatnya yang sangat nakal. Jadi Joseph dan Rosemary pun pergilah ke balai polis untuk mengambil Elizabeth. Polis sempat juga bertanya dengan Joseph apa betul si Joseph tuh pernah berperilaku buruk kepada Elizabeth, yaitu anaknya sendiri. Memang jelaslah bodoh kalau si Joseph tuh mengaku kan, geng. Mana ada orang mengaku berak di tengah jalan. Gilanya lah bah. Tapi menggigil juga lah si Joseph bila kena tanya macam tuh. Disebabkan itulah Joseph takut polis tahu kejahatan dia akan terbongkar. Nah, di sanalah si Joseph merancang strategi dia untuk menculik dan mengurung Elizabeth di dalam sebuah basement yang merupakan tempat kerja sampingan dia. Sebelum dia mengurung Elizabeth ke dalam basement itu, dia mengubah suai dulu basement itu supaya lebih luas pada tahun 1978. Ruang itu memang kecil dan terletak sedalam 6 meter dari bawah tanah tanpa jendela. Jadi keadaan dalam basement itu sangatlah gelap. Tapi dengan pengalaman Joseph dalam bidang pembinaan dan juga elektrik, dia berjaya membuat ruang itu terang dengan cahaya lampu dan juga membuat pintu besi yang menggunakan kunci kata laluan untuk membuka pintu tersebut. Setelah Joseph selesai mengubah suai basement itu, di sanalah si Joseph mulakan rancangan untuk memerangkap Elizabeth supaya masuk di dalam basement itu. Jadi pada 28 Ogos 1984, Joseph meminta tolong dengan Elizabeth untuk memasang pintu tambahan di dalam basement itu. Si Elizabeth pun tanpa menduga itu adalah perangkap bapa dia. Dia pun tolonglah bapa dia angkat pintu itu masuk ke dalam basement untuk dipasang. Joseph mengatakan di akhir pemasangan pintu itu, Joseph meminta Elizabeth untuk memegang pintu di bahagian dalam basement itu, dan ketika Joseph selesai memasang skru pintu yang terakhir, Joseph terus membanting pintu itu sehingga Elizabeth terbanting ke dalam ruang basement itu. Dan Joseph cepat-cepat menutup mulut Elizabeth menggunakan kain yang dibasahi dengan bius, membuatkan Elizabeth tidak sadarkan diri. Ketika Elizabeth pingsan, Joseph pun mengikat tangan Elizabeth menggunakan rantai dan naik semula ke atas, lalu menjalankan hari-harinya seperti biasa tanpa menghiraukan Elizabeth yang sedang dikurung di dalam basement itu. Beberapa hari kemudian, ibu Elizabeth yaitu Rosemary perasan Elizabeth sudah 2 hari tidak muncul dalam rumah itu. Dalam pikiran Rosemary, kenapa pula Elizabeth ini sudah 2 hari tidak muncul? Takkanlah dia bagi tahu kalau dia jalan. Kemudian dia bertanya kepada Joseph keberadaan Elizabeth. Semasa Rosemary bertanya kepada Joseph tuh, Joseph pun pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Acak-acak panik konon. Rosemary pun terus melaporkan kehilangan Elizabeth tuh kepada pihak polis, yang membuatkan Joseph menjadi panik seketika karena takut rahasianya akan terbongkar. Kemudian Joseph turun ke bawah untuk memaksa Elizabeth menulis sepucuk surat yang menyatakan konon Elizabeth lari dari rumah karena sudah tidak tahan tinggal bersama keluarganya lagi. Padahal semua itu adalah ide Joseph sendiri untuk menyuruh Elizabeth membuat kenyataan palsu dalam surat itu. Setelah 1 bulan Elizabeth dikurung dalam basement itu, barulah Joseph mengeluarkan surat yang ditulis oleh Elizabeth. Konon surat itu dikirim oleh Elizabeth yang telah melarikan diri. Joseph dan Rosemary pun membawalah surat itu ke pejabat polis untuk menunjukkan bukti bahwa Elizabeth bukanlah hilang, melainkan dia telah melarikan diri dari rumah. Joseph juga membuat tuduhan kepada Elizabeth bahwa Elizabeth tuh lari gara-gara pengaruh dari ajaran sesat. Dan disinilah bermulanya Elizabeth dikurung selama 24 tahun.
Selama 24 tahun Elizabeth dikurung dalam basement yang sempit dan banyak tikus, Joseph setiap pagi akan turun ke ruang tuh dan meminta dengan Rosemary supaya tidak mengganggu ketika dia sedang berada di basement tuh untuk melakukan kerja. Padahal kenyataan Joseph bukanlah bekerja, melainkan melakukan hal yang buruk pada Elizabeth. Rosemary juga mendapati Joseph berada dalam basement tuh kadang sampai larut malam. Pada mulanya dalam basement tuh Joseph mengikat kedua tangan Elizabeth ke belakang dan memaksa Elizabeth tuh untuk bercucuk tanam dengan dia. Bahkan kalau Elizabeth melawan, dia akan memukul dan menyiksa Elizabeth. Kadangkala Elizabeth itu juga tidak diberikan makan dan minum beberapa hari. Sebabkan perbuatan Joseph yang selalu bercucuk tanam secara paksa kepada Elizabeth, Elizabeth pun hamil dan melahirkan anak bapaknya sendiri sebanyak 7 kali di dalam basement itu sendirian tanpa ada bantuan apapun. Gilanya lebah. Jadi pada tahun 1986 Elizabeth hamil anak pertama, tapi kehamilan tuh gugur sewaktu usia 2 bulan. Lepas tu 2 tahun kemudian si Elizabeth mengandung lagi dan melahirkan anak perempuan yang bernama Christine pada 30 Ogos 1988. Dan 2 tahun kemudian Elizabeth melahirkan lagi anak lelaki yang bernama Stephen pada 1 Februari 1990. Jadi semua anak Elizabeth itu sudah 3 orang termasuk yang gugur ataupun meninggal. Setelah Stephen lahir, Joseph pun menambah baik lagi basement itu dan memberikan kemudahan seperti TV, microwave, peti sejuk, dan buku-buku bacaan. Penambahbaikan itu memberikan sedikit keselesaan lah kepada Elizabeth dan anak-anak dia, karena Joseph menambah 2 bilik tidur, ruang tempat makan. Tapi bagaimanapun, kalau bagi saya tidak bermakna lah semua tuh kalau tidak nampak dunia luar, kan geng. Alang-alang mandi tidak basah kalau begitu. Kemudian 29 Ogos 1992 Elizabeth melahirkan lagi anak perempuan yang keempat yang diberi nama Elisa. Jadi masa Elisa berumur 9 bulan, Joseph membawa Elisa itu ke atas karena Joseph merasa basement itu tidak dapat menampung dengan ramai orang. Masa itu Joseph meletakkan baby Lisa ke dalam kotak, kemudian meletakkan kotak yang berisi baby Lisa itu depan rumah, seolah-olah baby itu macam orang buang lah konon. Joseph buat macam itu supaya istri dia tidak curiga lah. Jadi tanpa ada perasaan curiga dari Rosemary, Rosemary pun ambillah keputusan untuk menjaga Lisa dan merawat Lisa. Pada 26 Februari 1994, Elizabeth melahirkan lagi anak perempuan yang diberi nama Monica. Kemudian baby Monica ketika berumur 10 bulan, Joseph membawa lagi ke atas seperti Lisa pada mulanya, tapi berbeza teknik dia. Kali ini Joseph meletakkan Monica di kerusi yang ada di kaki 5 rumah dan kemudian memberitahu istrinya. Lalu baby Monica pun diambil lagi oleh Rosemary untuk dirawat. Lisa dan Monica dijagalah oleh Rosemary bersama abang kakak si Elizabeth di atas, sedangkan Christine dan Stephen masih berada di dalam basement. Lepas itu pada 28 April 1998 Elizabeth melahirkan anak kembar, tapi sayangnya salah satu kembar itu meninggal selepas 3 hari dilahirkan, manakala seorang lagi yang hidup bernama Alexander. Kemudian kembar yang meninggal itu dibakar oleh Joseph supaya mudah untuk dibuang dan tidak menarik perhatian orang di luar. Lepas itu Joseph membawa Alex ke atas seperti Lisa dan Monica. Terus anak yang terakhir yang dilahirkan oleh Elizabeth ialah Felix yang lahir pada 16 September 2002. Felix tidak dibawa ke atas karena istri Joseph sempat mengeluh karena tidak dapat merawat 3 orang anak yang telah ditemukan. Jadi Felix, Stephen, Christine, dan Elizabeth, 4 orang tetap tinggal di bawah di dalam basement itu. Meskipun mendapat kekasaran dari Joseph, Elizabeth tetap mengajar anak-anak dia membaca dan menulis di dalam basement itu. Di dalam basement itu bukan setakat Elizabeth saja yang diancam dan dipukul, malah anak-anak Elizabeth juga mendapat kekerasan dan diancam oleh Joseph akan melepaskan gas beracun yang boleh menyebabkan kematian sekiranya anak-anak dan Elizabeth ingin melarikan diri atau memberontak dari basement itu. Padahal semua itu adalah tipu daya Joseph supaya anak-anak dan Elizabeth tidak melarikan diri dari basement itu. Tapi nama dia juga budak-budakan. Mana orang tahu apa arti ancaman. Anak-anak itu pun pernah juga membuat kecoh dalam basement itu.
yang membuatkan Joseph bertindak mematikan semua lampu dalam basement itu dan tidak membawakan makanan dan minuman beberapa hari sebagai amaran. Walaupun Elizabeth telah melahirkan 7 orang anak, tapi Joseph tetap juga masih melakukan perbuatan yang paling terkeji di muka bumi. Bayangkanlah geng, sampai tahap Elizabeth tuh sudah pasrah lah dengan perbuatan si Joseph. Masa itu juga Joseph katakan kepada Elizabeth supaya jangan panggil dia ayah ataupun bapak lagi, panggil saja nama, dia bilang kononlah begitu. Memang yang layak saya panggil kau adalah Bab. Jadi pada 9 April 2008, Christine, anak pertama Elizabeth, tiba-tiba pingsan dan Elizabeth pun panik lalu memohon kepada Joseph supaya membawa Christine ke hospital. Joseph pada mulanya memang menolaklah rayuan si Elizabeth, tapi Christine kunjung tidak sadarkan diri. Elizabeth pun terus memujuk Joseph supaya membawa Christine ke hospital. Akhirnya Joseph pun luluh dan membawalah Christine ke hospital dengan syarat Elizabeth mesti menulis surat untuk diberikan kepada hospital berkaitan dengan kesehatan si Christine tuh. Elizabeth pun menulislah surat, kemudian Joseph membawa Christine beserta surat itu keluar dari ruang bawah tanah tuh ataupun basement untuk pertama kalinya pada umur si Christine 20 tahun, geng. Bayangkan 20 tahun, geng, tidak pernah nampak dunia luar. Auto jadi sakai. Gilanya lah, Pak. Sampai saja di hospital, Christine pun diperiksalah dengan dokter dan dokter dapati Christine mengalami gagal ginjal. Lalu Joseph ketika itu meninggalkan Christine begitu saja bersama surat yang ditulis oleh Elizabeth. Setelah Christine sadar dari pingsan, dokter pun bertanya kepada Christine tentang keluarga Christine agar hospital boleh menghubung keluarganya untuk datang mengambil Christine yang telah sadar. Tapi masa dokter bertanya Christine tidak menjawab apa-apa pertanyaan dari dokter tuh. Malah si Christine tuh nampak ketakutan. Yalah kan Christine tuh mana pernah nampak dunia luar. Dokter pun curigalah dengan perangai Christine bersama surat yang ditinggalkan serta gerak-geri Joseph yang mencurigakan. Dokter pun melaporkan kepada polis, di mana masa itu kebetulan pula polis membuka semula kes kehilangan Elizabeth Friesen. Polis pun datang ke hospital dan meminta keterangan kepada pihak hospital itu. Pihak hospital pun memberilah surat yang dibawa Joseph itu kepada polis. Di sana polis dapati surat yang ditulis itu ada kesamaan dengan surat yang dibawa Joseph pada masa Elizabeth hilang 24 tahun yang lalu. Semasa Joseph balik dari hospital, dia turun ke basement dan dia bagi tahu kepada Elizabeth bahwa Christine mengalami gagal ginjal. Kemudian Elizabeth menangis memohon kepada Joseph supaya mengizinkannya keluar dan menjaga Christine yang sedang berada di hospital. Pada masa itu, polis menunggu Joseph datang ke hospital, tapi Joseph tidak kunjung datang sampailah polis memberitahu kepada pihak hospital. Sekiranya Joseph datang, pihak hospital harus menghubungi polis. Setelah berhari-hari Elizabeth memujuk Joseph, entah macam mana pula masa itu, tiba-tiba si Joseph pula mengizinkan si Elizabeth keluar untuk pergi hospital menjaga Christine. Jadi Elizabeth bersama Felix, yaitu anak bongsunya, pun keluarlah dari neraka itu dan yang tinggal hanyalah Stephen seorang dalam basement tuh. Tapi sebelum tu, Joseph sempat mengancam Elizabeth supaya tidak membuat apa-apa tindakan sekiranya Elizabeth memberontak atau membuka mulut berkaitan kejahatan yang dilakukan oleh Joseph. Joseph akan melepaskan gas beracun dalam basement tu supaya Stephen yang ada di dalam tu mati. Jadi ketika Joseph, Felix dan Elizabeth sampai di hospital, hospital pun teruslah menghubungi polis seperti yang dijanjikan. Kemudian polis bergegaslah ke hospital dan menahan Joseph, Elizabeth dan Felix secara berasingan. Sampai di balai polis, Elizabeth diminta keterangan. Polis juga bertanya dengan surat yang ditulis Elizabeth ketika Christine dihantar ke hospital dan membandingkan bersama surat yang ditulis oleh Elizabeth 24 tahun yang lalu. Pada mulanya Elizabeth hanya berdiam saja karena takut dengan ancaman Joseph. Tapi kemudian setelah polis memujuk Elizabeth berkali-kali, Elizabeth pun membuat perjanjian dengan polis supaya memberikan jaminan keselamatan kepada dirinya agar tidak lagi bertemu dengan ayahnya, yaitu Joseph. Barulah Elizabeth akan menceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Polis pun bersetuju dengan perjanjian itu dan memberikan jaminan keselamatan kepada Elizabeth. Di sanalah Elizabeth mula menceritakan semua apa yang telah Joseph lakukan kepada dirinya dari mula sampailah akhir.
Setelah mendapat keterangan dari Elizabeth, polis pun terus menangkap Joseph dan menyelamatkan semua anak-anak Elizabeth yang sedang berada di rumah, termasuk Stephen yang sedang berada di bawah tanah atau di basement. Ketika itu Rosemary, yaitu istri Joseph, ibu kepada Elizabeth, juga terkejut dan pingsan bila tahu ternyata Elizabeth diculik oleh suaminya sendiri beserta 3 orang anak yang dijaga, yaitu merupakan cucu bahkan anak tiri dia sendiri. Mampus. Macam mana sudah tuh? Pening juga, geng. Akhirnya pada Maret 2009, Joseph telah dibicarakan di mahkamah. Di sana Joseph membela diri dengan menyatakan dia melakukan semua itu karena Elizabeth tidak patuh arahan orang tua. Ketika Joseph disoal berkaitan mengapa dia memaksa bercocok tanam dan menyiksa Elizabeth sampai beranak pinak, Joseph mengatakan itu semua atas cintanya kepada anaknya karena Elizabeth pun mencintainya. Kepala boyang dia lah. Semua pernyataan bela diri Joseph pun ditolak mentah-mentah oleh mahkamah ketika video pengakuan Elizabeth dipertontonkan semasa dalam sidang yang menyatakan Elizabeth tidak mahu lagi berjumpa dengan ayahnya, yaitu Joseph. Dalam persidangan itu juga Elizabeth tidak datang dan video Elizabeth yang dipertontonkan dalam sidang itu membuat pengakuan tentang segala kejahatan Joseph. Akhirnya Joseph pun dijatuhkan hukuman atas kesalahan menculik, memaksa bercucuk tanam, penyiksaan, dan penghambaan. Dengan kesalahan itu Joseph pun dipenjara seumur hidup tanpa ada rayuan. Matilah dia meringkuk sampai jadi tulang di penjara itu. Jadi keadaan si Elizabeth sekarang pun telah menjadi normal dan menggantikan identitinya untuk menghilangkan trauma selama 24 tahun itu. Bayangkan 24 tahun kau tidak pernah nampak dunia luar. Betapa siksanya, bagus kau. Ngek. Elizabeth pun dikabarkan telah menikah dan anak-anaknya juga kini telah menjalankan kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Kisah Elizabeth ni pun telah diangkat menjadi sebuah filem yang bertajuk Rome. Kau tinggallah di sana, situ. Tapi tidaklah macam dalam cerita Elizabeth yang sebenar. Dia di dalam filem tu dia dengan seorang anak saja. Tapi dalam kisah benar dia ada 7 orang anak. Jadi kau tinggallah, okey? Begitulah kisah Elizabeth Frizzell yang diculik oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun. Penat, geng. 24 tahun, kau bayangkan. Kau boleh buat banyak benda lah 24 tahun. Macam mana kisah ni, geng? Sila komen. Siapa yang suka dengan cerita-cerita macam ni, tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kamu dapat notify kalau saya upload video baru. Saya Aleng, sampai jumpa. Assalamualaikum.